Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Katarina Rosa dan kali ini aku mau membahas lebih lanjut mengenai apa itu Computer Mediated Communication. Nah, kalau sebelumnya kita berkomunikasi dengan orang lain itu lebih sering bertatap muka, ketemu secara langsung, berdekatan secara fisik untuk bertukar pesan satu dengan yang lain. Nah, kalau sekarang, tahun ini nih, tahun 2022, udah muncul pola Computer Mediated Communication yang mendukung munculnya alat-alat komunikasi yang dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, Computer Mediated Communication itu sendiri yaitu komunikasi antar manusia yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat berbasis komputer. Yang berbasis komputer di sini itu bukan hanya komputer, tapi udah alat-alat digital seperti personal komputer atau PC, laptop, smartphone, tablet, PDA, dan lain sebagainya yang didukung oleh perangkat internet. Contohnya sekarang ini yang lagi rame yaitu game mobile, dimana kita bisa bermain game dengan orang lain yang berada jauh sama kita, tapi kita bisa ngobrol secara langsung di waktu yang bersamaan. Keberadaan teknologi dengan alat komunikasi berbasis komputer didukung oleh internet menyebabkan penggunaan media online menjadi sebuah gaya hidup baru. Masyarakat dapat mengakses segala sesuatu secara online. Apa sih yang gak bisa kita lakuin secara online? Nah, terdapat 5 kualitas teknis pada Computer Mediated Communication menurut bukunya Widodo tahun 2020. Yang pertama yaitu multimedia. Hal ini berhubungan dengan interface atau tempat secara fisik di mana pesan ini dibuat. Multimedia ini meliputi teks, suara, gambar, animasi, video, kode gerakan, virtual reality, bahkan bau. Nah, contohnya pada surat kabar di mana itu menggunakan tinta yang dioleskan pada kertas sebagai interface. Yang kedua, hypertekstualitas itu mencakup perluasan indera. Yang ketiga, packet switching berhubungan dengan inovasi yang menciptakan bagaimana interaktivitas komunikasi yang akan terjadi dan dimediasi secara teknologi. Yang keempat, ada interaktivitas yang merupakan bagian terpenting dalam proses komunikasi. Yang kelima, sinkronisitas. Komunikasi yang terjadi di internet memiliki stempel waktu yang akurat, memungkinkan dengan kecepatan lambat ataupun cepat, dan itu kita tahu. Nah, Computer Mediated Communication menyebabkan pergeseran dalam berbagai ruang lingkup. Ini tercatat dalam jurnal yang ditulis oleh Arnus tahun 2015. Yang pertama itu ruang lingkup komunikasi massa. Perlahan-lahan media baru berusaha menggantikan keberadaan media konvensional hanya dengan mengakses internet di smartphone. Masyarakat dapat mengakses Facebook, Twitter, dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, alasan kita memilih media sosial sebagai media komunikasi dan informasi saat ini ya karena kita dapat mengaksesnya sendiri, pasti tidak membutuhkan biaya yang besar dan dapat menggunakan alat sederhana, gak perlu yang mahal. Di media sosial juga kita dapat dengan bebas mengedit, menambahkan, memodifikasi sendiri berbagai tulisan, gambar, video, dan grafis dan konten lainnya yang memang pengen kita bagikan. Maka dengan ini adanya Computer Mediated Communication mengakibatkan pergeseran di bidang komunikasi massa. Perlahan-lahan mulai meninggalkan media konvensional menjadi media baru karena media baru itu
dapat menyediakan informasi yang lebih cepat tetapi tetap aktual, dan penggunaannya pun bersifat fleksibel. Yang tadi itu kita dapat mengakses dimanapun dan kapanpun. Hal ini membuat berbagai perusahaan media melakukan konvergensi media karena media cetak itu mulai pudar, sehingga perusahaan itu melakukan berbagai upaya. Salah satunya surat kabar yang diubah menjadi surat kabar online supaya dapat diakses menggunakan handphone. Selain itu juga acara-acara televisi yang sekarang ini udah bisa diakses menggunakan internet. Dan yang kedua adalah ruang lingkup komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Semula ini dilakukan untuk berinteraksi dan bertukar pesan dengan cara bertemu secara langsung atau face to face ya. Pentingnya kedekatan secara fisik dan psikis, tetapi dengan adanya computer mediated communication ini, pola komunikasinya udah berubah menjadi virtual atau pertemuan secara nggak nyata. Selanjutnya, computer mediated communication ini juga memberi dampak, baik dampak negatif maupun dampak positif. Yang pertama pada aspek sosial. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh computer mediated communication ini yaitu merubah sifat sosial manusia, di mana awalnya masyarakat ini lebih suka bertemu secara langsung karena dianggap lebih efektif gitu kan, gak ada kesalahpahaman kalau kita bertemu secara langsung. Tapi makin kesini makin berkurang dan berubah menjadi orang-orang itu lebih tertarik dengan media sosial yang menggunakan internet. Hal ini membuat manusia menjadi malas untuk bersosialisasi dengan teman maupun lingkungan sekitar. Jadi gak ada rasa hilangnya rasa peduli terhadap sesama. Terus kurangnya kepekaan terhadap lingkungan. Nah, penggunaan computer mediated communication ini juga memberi dampak positif. Jadi nggak cuma hanya dampak negatif, tapi dia punya dampak positif dengan memberi kemudahan akses komunikasi itu bagi orang-orang yang terpisah jarak jauh. Karena pola komunikasi ini relatif lebih mudah, cepat, dan tidak memakan biaya yang mahal. Yang kedua ada aspek ekonomi. Nah, keberadaan computer mediated communication ini memberikan kemudahan juga buat orang-orang yang sering berbelanja online gitu. Jadi karena orang-orang sering berbelanja online, maka banyak orang membuka bisnis online shop. Tapi dengan adanya bisnis online shop ini justru membuat dampak negatif juga bagi pedagang konvensional yang berdagang di pasar karena turunnya pendapatan mereka, karena orang-orang itu lebih milih berbelanja online yang mudah. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu psikologis. Nah, secara psikologis dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dapat kita lihat pada aspek sosial, karena aspek sosial itu orang-orang jadi malas bersosialisasi. Nah, hal ini berimplikasi juga pada aspek psikologis seseorang, di mana kurangnya sosialisasi itu menyebabkan orang-orang malah memiliki sikap suka menyendiri, sifat egois, kurangnya rasa percaya diri, dan ketergantungan terhadap komputer. Kadang-kadang juga kalau misal kita enggak menggunakan komputer, justru malah menyebabkan rasa gelisah. Nah, dampak psikologis ini terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu ada antisocial behavior, yaitu bentuk perilaku yang berlawanan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi orang-orang justru malah sering melanggar hukum ataupun perilakunya menyimpang dari norma sosial itu sendiri. Yang kedua ada computer anxiety, nah yaitu rasa takut terhadap komputer itu sendiri. Contohnya takut merusak jika menekan tombol yang salah, atau cemas akan efek sosial dari komputer, terus ketakutan pada kegagalan pribadi. Nah,
kadang-kadang dampak-dampak ini justru akan menyebabkan kita jadi vertigo atau keringat dingin. Yang terakhir adalah dampak psikologis yang ketiga, yaitu addiction. Nah, jadi komputer ini mampu memberikan tampilan audiovisual sesuai keinginan penggunanya, sesuai keinginan kita. Nah, hal ini justru menimbulkan rasa penasaran, dan selalu kita tuh kayak pengen cobain lagi, dan lagi. Dan hal ini juga yang menyebabkan kita kecanduan sama komputer itu sendiri. Jadi sekian informasi kali ini yang dapat saya bagikan. Semoga teman-teman semua dapat lebih memahami apa itu computer mediated communication. Terima kasih sudah mendengarkan.